Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib masih Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kultum kita tadi malam, yakni surah Yusuf ayat yang ke-53 tentang Nabi Yusuf tidak akan pernah membebaskan nafsunya, karena nafsu itu senantiasa memerintahkan untuk berbuat jelek. Saya akan ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Dan aku tidak akan membebaskan nafsuku, karena sungguh nafsu benar-benar memerintahkan untuk berbuat keburukan, kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang namanya nafsu itu adalah senantiasa menjerumuskan yang punya nafsu itu untuk berbuat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Yusuf ketika mendapatkan ujian cemplungin di sumur, sabar. Dicemplungin kemudian menjadi budak, sabar. Kemudian di penjara karena nggak mau melayani perempuan istri Perdana Menteri, sabar. Lewat. Nah, ternyata ujian yang paling utama seorang manusia itu bukan ujian sengsara, namun ujian kesenangan. Perlu diperhatikan, kalau orang lagi susah, lewat ujian biasa-biasa aja. Namun ujian dalam keadaan senang atau mapan yang menyenangkan hawa nafsu, belum tentu orang lulus uji. Sehingga Nabi Yusuf menyatakan, aku tidak akan membebaskan nafsuku, karena nafsu senantiasa menyuruh berbuat untuk kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau untuk ukuran kita manusia, kita sudah menetapkan program-program melaksanakan kewajiban, taat kepada Allah dan seterusnya. Tapi sampaikah 70% Pak Tosim? Gak usah ngomong 100%, 70% nyampe apa enggak itu program kita? Ya Mas Toto ya, program nanti sholat tahajud, setelah sholat tahajud nanti zikir ini, terus ba'da subuh besok baca Quran dan seterusnya. Program baik, tapi nafsunya Masya Allah, baru duduk aja ada HP kok nyala itu WA apa-apa, dilihat. Akhirnya padahal WA-nya juga nggak penting, itu nyita waktu sampai 5-10 menit, padahal baca Quran 5-10 menit itu udah dapat berapa halaman tuh. Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling berat, yang paling memusuhimu adalah nafsumu allati baina jambaika, yang berada di antara kedua lambungmu. Selama orang masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, pasti orang itu punya nafsu. Menundukkan hawa nafsu itu nggak gampang. Nah, ini nafsu yang pertama. Nafsu yang pertama itu pokoknya nafsu ammarah. Kemudian dalam Al-Quran cuma ada 3. Nafsu ammarah, yang kedua adalah nafsu lawamah. Nah, insya Allah kita selamatlah dari nafsu ammarah. Ini nih yang belum selamat nih. Nah, nafsu lawamah. Apakah nafsu lawamah? Nafsu lawamah adalah nafsu yang senantiasa berbuat dosa. Allati talnibu wa tatubu. Ya, kadang berbuat dosa, kadang bertaubat. Ya, itu nafsu lawamah. Dalam surah Al-Qiyamah
La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dan sungguh aku bersumpah dengan nafsu yang senantiasa lawamah. Lawamah itu mencela. Mencela, kenapa tadi aku kok berbuat seperti ini, harusnya enggak aku lirik cewek yang lewat, kenapa aku lirik padahal aku udah jamaah masjid Nurul Ikhlas kelasnya masih aja nengok kan kayak gitu. Itu namanya nafsu lawamah. Itu masih lumayan, masih apa, masih lumayan. Itu kelasnya kita itulah, saya seperti itu. Nafsu lawamah masih dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berbuat dosa dan bertaubat, berbuat baik dan juga berbuat jelek. Akan tetapi apabila dia berbuat kejelekan, tabat wa anabat, dia bertaubat dan kembali kepada Allah, maka nafsu yang model seperti ini dinamakan lawamah, karena dia mencela sahibaha, yang pemilik nafsu, atas perbuatan dosa. Jadi bergabungnya antara badan dan nyawa itu namanya diri. Namanya apa? Diri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diri. Diri Mas Toto berarti bergabungnya Mas Toto, jasad dan nyawanya. Kalau nyawanya hilang, jenazahnya disemayamkan. Kalau masih badan doang, itu namanya sudah nggak ada nafsu. Kenapa? Nyawanya udah hilang. Makanya bergabungnya antara badan dan nyawa, ruh, namanya an-nafsu. Selama hayat masih dikandung badan, orang itu masih punya nafsu. Satu ketika saya tutup dengan saya nonton YouTube, tertarik itu Syekh Ahmad Didat, itu apa namanya, pakar kristologi, gurunya Dr. Zakir Naik itu. Kenapa orang-orang seorang muslimah itu harus menutup aurat kayak gitu? Jawabannya sangat-sangat logis sekali. Seandainya perempuan-perempuan cantik itu tidak ditutup auratnya, saya yang sudah tua ini lihat orang cewek pakai bikini otomatis tergiur katanya ya. Bukan saya yang apa namanya, karena yang mancing sono. Itu namanya selama orang hayatnya masih ada dalam badan, pasti punya nafsu. Maka nafsu itu harus taat aturan Allah. Maka dari itu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah adalah nafsu yang taat ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, ketiga nafsu mutmainnah. Besok mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.